Realita Pos TV channel Bedebis. Bedebis. Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Nikmati kemudahan kartu debit Bank Bengkulu sekarang. Kartu debit Bank Bengkulu bisa digunakan di edisi manapun. Permudah transaksi Anda. Halo sahabat Realita Pos TV Channel. Kembali lagi di tayangan video yang menarik dan mendidik serta menginspirasi banyak orang, khususnya kaum perempuan Bengkulu, yang memiliki semangat dan tekad yang kuat. Nah kali ini, kita akan mengulas seputar salah satu sosok perempuan asal Desa Kembang Mumpo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, bernama Destita Hairilisani, putri dari sesepuh Bengkulu, Dr. Andes Haji Ahmad Sardi, HS dan Hajah Sulistiowati. Destita Hairilisani merupakan sosok perempuan yang digadang-gadang mirip dengan tokoh Ibu Fatmawati Soekarno Putri yang telah sukses berkarir di luar Bengkulu, bahkan di tingkat mancanegara. Dan kini, wanita yang akrab disapa Bu Tita telah siap kembali ke pangkuan tanah leluhurnya demi membangun Bengkulu yang lebih maju. Seperti apakah sosok ibu dua anak ini bercerita seputar eksistensi perempuan Bengkulu dalam pembangunan, dan hal-hal yang menarik yang bisa menjadi inspirasi perempuan Bengkulu. Yuk simak petikan lengkap wawancara eksklusif kami tim Realita Pos TV Channel, bersama Destita Hairilisani. Selamat menyaksikan. Harus kita sebagai generasi muda meneruskan. Makanya sekarang juga banyak kan tokoh-tokoh perempuan Bengkulu yang sudah hebat. Jadi kita sebagai generasi muda harus maju, mempertahankan eksistensi, meningkatkan eksistensi, dan nanti Bengkulu maju lagi internasional, di nasional. Biasa saja sih kalau saya, alhamdulillah. Cuma ya kalau memang ada opini seperti itu, ya insya Allah ya harus dijaga ya amanahnya. Berpengaruh atau tidak itu tergantung apa yang kita perbuat ya. Jadi ya terima kasih banyak apabila ada yang seperti itu. Ya terima kasih. Jadi perempuan Bengkulu yang seperti saya katakan tadi memang sudah memiliki potensi ya, hebat, mampu. Jadi apa yang perlu ditingkatkan ya mungkin kita harus lebih berani ya, lebih berani menunjukkan eksistensi kita, menyetarakan kedudukan kita dengan laki-laki. Jadi kan kalau yang akhir-akhir ini kita dengar berita-berita di Bengkulu ini kan seputar wanita kan, perempuan yang mungkin tidak berani ya dalam kekerasan rumah tangga, kemudian mungkin dalam sisi karir tadi yang disebutkan belum berani untuk lebih lagi menunjukkan eksistensinya di bidang karir. Jadi kalau saya boleh mengajak untuk teman-teman perempuan semua, mari kita lebih berani, karena sebenarnya itu perempuan itu mampu untuk setara dengan laki-laki, mampu untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mampulah dalam segala hal. Karena perempuan tuh menurut saya sangat hebat ya, dari sisi keluarga, dari sisi kemasyarakatan, kita memiliki peran yang sangat besar. Jadi beranilah kita, berani percaya diri, menunjukkan apa yang terbaik buat diri kita untuk kepentingan dari masyarakat. Lantas bagaimanakah tanggapan tokoh politik Bengkulu, Zulkarnain Kakak Jodoh atau yang akrab disapa Bang Zul terhadap sosok Destita Hairilisani, perempuan asal Seluma, Provinsi Bengkulu? Saya mengenal pertama orang tua beliau, yaitu ayahanda yang sering kami panggil Pak Wo Sardi. Pak Wo? Ya, Pak Wo Haji Sardi binti Hanafi Sida. Itu tokoh Bengkulu, bukan berpengaruh di Bengkulu saja, tetapi beliau merantau dari umur 18, bahkan sempat ke negeri saya, ke Sulawesi, kemudian Pulau Jawa, dan menaklukkan putri Jawa. Ya, luar biasa nih. Jadi Ibu Destita ini adalah dari Jawa. Jadi kalau ada PNJB di sini, Ibu Tita bisa masuk di keluarga besar masyarakat Jawa Bengkulu. Itu satu. Yang kedua, Pak Sardi ini adalah tokoh yang cukup luar biasa yang sudah berbuat untuk masyarakat Bengkulu, tapi dia nggak banyak
ngomong nggak baca kayak orang harus mempromosi diri, tapi sekarang beliau melihat hari ini berpensiun, berbuat untuk Bengkulu dengan mendorong anaknya. Ya, dan saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada Adinda Destita mau kembali ke Provinsi Bengkulu untuk mengabdi. Pangkuan ya. Jadi kalau tagline yang paling tepat itu Adinda Destita kembali mengabdi untuk tanah leluhur Provinsi Bengkulu. Insya Allah. Ya. Dan harapan ke depan saya sebagai masyarakat Bengkulu tentunya kita melihat ini generasi yang muncul dari perempuan, dan kita mencatat tokoh-tokoh hari ini duduk di legislatif, baik di DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi, bahkan di Senator, DPR RI maupun DPD hari ini keterwakilan kita banyak perempuan. Nah, apapun hari ini kita memberi apresiasi yang tinggi kepada Adinda Destita mau kembali ke tanah leluhurnya untuk mengabdi, dan dipercayakan beliau mau memegang suatu amanah ini dari orang tuanya. Anak, kau kembalilah. Kalau cerita dari Pak Wasardi ini kepada kami beberapa waktu lalu, dipikir anak berbakti kepada tanah leluhur. Nah, kita harus mendukung, mendorong apa yang dilakukan. Nah, hari ini saya lihat kemarin beliau dihadir oleh Gubernur Bengkulu di tempat di Hotel Mercure ini, dilantik menjadi Sri Kandi TP Sriwijaya. Ya, kalau dulu di masa peperangan itu tentara pelajar Sriwijaya, hari ini tenaga pembangunan. Nah, dengan moto tenaga pembangunan ini kita berharap akan bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk membangun Provinsi Bengkulu yang maju, yang bangkit dan sejahtera bersama, bukan saja dengan provinsi tapi bisa bekerjasama dengan kota kabupaten. Saya yakin karena beliau ini adalah NGO dan juga bisa mendatangkan bukan saja dana-dana dari pusat, tapi bisa dana-dana dari luar negeri bisa dilaksanakan oleh Adinda Destita dengan jaringan yang saya tahu persis orang tuanya dan jaringan beliau ini. Dan harapan itu insya Allah kita yakin dengan kehadiran Ibu Destita di Provinsi Bengkulu ini dengan tagline bahwa kembali mengabdi di tanah leluhur, insya Allah kedepannya kita berharap Adinda Destita akan kita dorong untuk menjadi wanita yang terus berkarya untuk Provinsi Bengkulu. Amin, soal entah jadi apa, itu air mengalir. Nah, itu air mengalir. Kalau kita melihat dari tadi ngomong sama Adinda Destita, kalau ke Bengkulu jangan ganti model pakaiannya seperti ini. Ini sudah menjadi rekarnasi dari Ibu Fatmawati. Jadi Ibu Fatmawati yang ini rekarnasi sekarang di Adinda Destita untuk mengikuti jejak-jejak para seniornya yang hari ini ada di Senator, ada di DPD RI, ada di DPR. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi mengikuti karir-karir daripada senior-seniornya. Terutama membayang terus dan selalu dengan wajah yang seperti Fatmawati ini dengan kerudung yang merupakan ciri khas. Dan ini ciri khas, ini ciri khas wanita Melayu di zamannya, di masanya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama. Terus berjuang dan semangat Adinda. Semangat. Ya, menemukan di sana, dan insya Allah saya berpikir ini sangat penting dan luar biasa. Iya, terima kasih. Ya tadi seperti Kakak Jodo sampaikan, kita biarlah mengalir lah ya. Kalau saya sih niatnya sebenarnya memang kembali ke tanah leluhur untuk memberikan yang terbaik apa yang pernah pengalaman saya sebelumnya. Ya kayak tadi misalnya ya, contohnya saya sudah berpengalaman bekerja selama belasan tahun di Jakarta. Kebetulan saya alumni dari farmasi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia juga di bidang strategi korporasi, dan pengalaman bekerja saya selama ini selain dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten di beberapa provinsi Indonesia, dan juga ke non-government non-government organization, jadi itu non-profit juga, mendatangkan beberapa investor. Kalau nggak salah Adinda itu pernah melakukan salah satu proyek di Provinsi Bengkulu dan membagi apa setiap kabupaten. Oh iya. Tahun yang lewat, jadi tahun 2000, tahun 20, mungkin teman-teman yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu atau mungkin di beberapa dinas kabupaten kota Bengkulu, ketika itu saya di tahun 2006 sekitar 2006 sampai 2008 saya bekerja di salah satu NGO sebutannya itu Japan International Cooperation Agency, jadi itu JICA. Mungkin kalau rekan-rekan tahu itu ada MRT, busway di Jakarta itu bantuan juga dari Jepang.
Dan salah satu provinsi yang dibantu itu kebetulan saya di situ menjabat di Provinsi Bengkulu ini. Jadi kita memberikan bantuan berupa pertama training ke semua dinas kesehatan kabupaten kota di beberapa provinsi Bengkulu. Training tentang apa? Yaitu training tentang bagaimana mensuplai obat dengan baik, merencanakan pengadaan obat dengan baik, bagaimana menyimpan obat dengan baik, ya mendistribusikan. Mungkin teman-teman puskesmas yang tahun itu ada mungkin masih ingat. Jadi saya sering ke Bengkulu bersama orang-orang Jepang. Harus kita ingatkan. Kontribusi ya. 2008 tuh sudah eksis. Di situ sudah ini. Iya, jadi alhamdulillah waktu itu saya senang sekali karena itu termasuk provinsi ini kan, provinsi leluhur saya istilahnya. Jadi saya sangat mendukung gitu. Jadi ketika mereka mengatakan apalagi yang bisa kita bantu untuk di Provinsi Bengkulu, banyak saya bilang gitu. Ini nggak tanggung, banyak saya bilang gitu. Ini kita mulai dari sini dulu. Kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ya, terutama karena saya di bidang kesehatan, saya apoteker. Jadi di bidang farmasi itulah kita meningkatkan kapasitas dengan training. Dan tidak hanya di Bengkulu ini, tidak hanya orang Jepang yang datang ke Bengkulu, bahkan ada orang dinas-dinas kesehatan kita undang juga ke Jakarta, ada juga yang di training ke Jepang. Jadi memang kita benar-benar ingin meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kalau memang saya dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dari semua masyarakat Bengkulu untuk ke daerah yang lebih luas lagi, bisa saya dipercaya mencapai aspirasi untuk ke Jakarta atau bahkan bisa saya bawa ke internasional, insya Allah saya akan berusaha seoptimal saya, semampu saya dengan pengalaman yang sudah pernah saya alami, insya Allah. Jadi mohon doa restu saja. Dan kalau tantangan perempuan di era kemajuan teknologi, yang saya lihat sekarang teknologi udah semakin maju ya. Jadi informasi juga menyebar lebih luas, banyak platform-platform yang baru. Dan apa tantangannya buat masyarakat Bengkulu? Kita harus update ya, harus berusaha harus mempunyai keinginan dan berani untuk mengupgrade diri kita untuk istilahnya melek teknologi. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dengan cara kita mengetahui teknologi itu. Kan kadang-kadang ya ada Facebook, ada Instagram, ada lain-lain lah. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa kita manfaatkan kalau kita tahu kan. Nah, tantangannya apakah kita mau tahu? Apakah kita bisa memanfaatkan itu seoptimal mungkin? Karena sebenarnya di situ kita bisa berkembang. Misalnya saja contohnya Facebook, Instagram. Kalau ibu-ibu punya usaha kecil di rumah, membuat ini kita iklankan lewat Facebook, Instagram, WhatsApp group atau apapun itu. Jadi kalau kita tahu memanfaatkan teknologi, kita akan bisa berbuat lebih banyak. Jadi tantangannya, mari kita sama-sama, karena teknologi itu semakin maju, mari kita sama mempelajarinya, memanfaatkannya dengan optimal untuk hal-hal yang lebih lagi.